Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, padam. Perkenalkan, nama saya Tiara Nafizah Ramdhani dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dengan NPM 2306205544. Dalam video kali ini saya akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan mengenai gravimetri, titrasi, dan juga atomic absorption spectroscopy. Jadi yang pertama itu ada gravimetri dulu. Jadi gravimetri itu apa? Sebenarnya gravimetri yang aku pahami itu dia lebih ke mencari suatu massa dari komponen kecil dari suatu sampel. Jadi kayak kita spesifik ke komponen tersebut dari satu yang besar seperti senyawa atau campuran. Nah, cara dapetin pengukuran massa itu kita bisa dengan presipitasi atau pengendapan. Jadi kita dapat solidnya gitu, terus kita timbang. Dan masih banyak lagi kayak pakai volatile atau pakai apa gitu. Jadi intinya kita cari massa dari suatu komponen pada suatu sampel yang lebih besar gitu. Nah, itu kenapa pengukuran itu penting. Sebenarnya kayak kita kan jadi tahu gitu kan, kayak komposisi komponen itu ada berapa dalam suatu material. Jadi kayak harus akurat. Karena contohnya buat QC gitu, kita harus tahu ternyata ada loh kayak persenan dari komposisi ini di dalam suatu produk ini. Siapa tahu itu kan kayak komponen yang seharusnya nggak ada di suatu produk seperti demikian gitu. Misalnya buat kesehatan dan segala macam, tapi ternyata ada unsur yang harusnya tuh nggak boleh ada di situ. Contohnya tuh, jadi kayak harus akurat gitu karena nanti dampaknya pasti bakal ke pemakainya gitu. Masih banyak sih kayak kenapa harus akurat gitu menurut saya. Oke, pertanyaan keempat tuh ada identifikasi sumber kesalahan umum dan dalam analisis gravimetri dan disusunkan strategi untuk minimalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, dari pengalaman aku di lab kimia dasar tuh kemarin tuh, kadang analisis gravimetri itu kadang agak susah karena kan kita lebih manual gitu, dan di alat-alatnya itu bisa terjadi kontaminasi. Karena misalnya kayak abis pakai senyawa lain, terus dia pakai buat lakuin reaksi lain gitu. Jadi di endapan itu bakal ada kontaminasi dan itu pastinya bakal ngaruhin kayak hasil akhir gitu, masanya bisa aja jadi makin berat gitu karena ada endapan lain gitu yang masuk atau apa. Atau biasanya tuh lebih ke ini sih, analisis kualitatifnya jadi beda sebenarnya. Terus kayak udah kayak kesalahan-kesalahan lain tuh kontaminasi kayak udara, pH, dan segala macamnya. Karena kan udara tuh kadang bisa beda-beda juga kelembapan kayak gitu segala macamnya. Itu bisa bikin beda hasil dari endapannya. Sama paling kayak analisis gravimetri itu kayak pengukuran massanya dari kita sendiri tuh nggak akurat karena kita kan kadang nggak teliti gitu sebagai praktikan, jadi kita nggak teliti dalam membaca atau mencatat datanya. Jadi kayak untuk mengurangi hal tersebut tuh kita lebih ke tiap mau lakuin reaksi lain misalnya, kita lebih ke jaga kebersihan alat-alatnya, terus lebih kayak mengisolasi presipitatnya itu biar nggak kena kontaminasi udara dan lain hal. Buat yang kayak kurang teliti itu ya kita harus bisa lebih teliti lagi sih, lebih ngecek dan lebih mastiin lagi kayak pengukurannya itu berapa, dan ya gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir tentang gravimetri. Definisikan suatu aplikasi praktis di mana analisis gravimetri sangat penting dan jelaskan relevansinya. Jadi analisis gravimetri itu penting karena dia kan lebih sangat mementingkan akurasi kan. Nah, itu tuh contohnya bisa dipakai buat menentukan kadar logam berat seperti kayak merkuri atau kadmium di limbah air industri. Karena sebenarnya ada regulasinya sendiri gitu kan, kayak berapa persen maksimal airnya mengandung ini. Pokoknya harus ada mutu air gitu buat jadi limbah air di industri. Nah, itu buat ngetesnya itu kan bisa dengan analisis gravimetri juga. Jadi kayak gitu. Makanya sangat penting. Dan itu juga selain itu kayak bisa juga buat analisis kandungan dari makanan. Kan di makanan sendiri tuh kayak sebenarnya pasti ada zat-zat terlarang yang nggak boleh masuk tubuh gitu kan. Itu kan juga bisa di quality check gitu
buat cari tahu apakah ada nih unsur berbahaya yang ternyata terproduksi di makanan tersebut. Bisa jadi dari proses awal bahan baku makanannya atau juga pas proses kemasannya gitu, mungkin kena bahan-bahan yang gak seharusnya ada gitu dalam makanan. Itu relevansinya pasti ke lebih ke kayak gitu sih, kayak quality check dan segala macamnya, dan udah yang memastikan itu bisa aman disebar atau dipasarkan di masyarakat gitu. Jadi itu analisis gravimetri penting dan harus akurat, karena kalau misalnya nggak akurat ya bisa jadi itu ada yang lolos gitu kan, terus jadinya malah dampaknya ke lingkungan atau ke orang-orang yang menggunakannya, sama kayak yang di pertanyaan nomor 1 tadi. Oke, jadi kita bakal lanjut ke titrasi. Jadi pertanyaan buat titrasi itu pertama, apa perbedaan antara titik ekuivalen dan titik akhir dalam titrasi, dan mengapa perbedaan ini penting? Well, sebenarnya kita harus tahu dulu pertama itu apa itu titik ekuivalen, apa itu titik titrasi. Titik ekuivalen sendiri itu bisa disebut sama titik stoikiometri. Itu dimana ketika secara perhitungan, misalnya lu mau titrasiin basa nih, pakai asam, itu tuh mol asam sama mol basa itu bisa saling menetralkan gitu loh. Jadi kayak mol asamnya sesuai buat menetralkan si analitnya si basa ini. Jadi kayak itu secara perhitungan matematis aja sebenarnya, pakai rumus yang persamaan yang V1M1 volume 1 kali molar 1 sama dengan volume 2 kali molar 2 konsentrasi 2 gitu. Jadi bisa ketemu gitu loh titik seimbangnya, konsentrasi asamnya berapa buat ngetitrasiin si basa ini. Sedangkan kalau titik akhir itu ketika indikatornya itu udah berubah warna, jadi udah konstan beneran gak berubah-berubah lagi, jadi warnanya itu aja. Kayak berarti secara kesimpulannya sendiri itu berarti titik ekuivalen itu adalah pengamatan yang kita lihat secara kuantitatif. Jadi kita hitung kan kayak butuh berapa buat mentitrasikan itu, netralin itu gitu. Sedangkan kalau buat buat titik akhir sendiri itu dia lebih ke pengamatan kualitatif, dimana kita bisa ngelihat ada perubahan warna dan itu nggak berubah lagi warnanya karena emang pH-nya kan udah berubah. Jadi kenapa itu perbedaan penting? Itu sebenarnya buat pengamatan aja, kita bisa tahu kalau misalnya perhitungan yang kita lakukan itu udah sesuai apa belum dari melihat secara kualitatif kayak gitu sih. Oke, next question. Bagaimana cara memilih indikator yang sesuai untuk titrasi asam basa? Buat titrasi asam basa sendiri, indikatornya kita lihat dari trayek pH-nya gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya pH-nya itu berubah, karena pasti indikatornya itu juga bakal berubah warna. Nah itu kayak gimana? Misalkan nih kita punya asamnya asam lemah, kita mau netralin, kita mau jadiin dia basah. Berarti kita coba pakai basa kuat. Nah basa kuat, kalau kita tambahin basa kuat ke asam lemah ini, itu kemungkinan besar bakal jadi basa larutannya. Jadinya pH-nya bakal jadi tinggi dong, di atas 7 karena basa. Nah itu kita pakai indikator yang emang tinggi gitu loh, maksudnya pH-nya di atas 7 dan ya mengindikasikan tuh basa, tapi 7-nya tuh agak atas lagi gitu loh, jangan yang deket-deket netral banget sama asam. Contohnya kita bisa pakai PP atau phenolphthalein, atau bisa juga pakai lakmus merah karena awalnya kan asam, terus kita jadiin basa, berarti nanti lakmusnya berubah jadi warna biru of course karena dia bakal jadi basa. Jadi PP sendiri tuh bisa dipakai karena trayek pH-nya tuh di 8,3 sampai 10. Jadi kalau misalnya asam lemah itu dikasih basa kuat, kemungkinan besar itu bakal jadi basa juga. Jadi kayak basanya tuh yang agak di atas gitu pH-nya. Dan pasti kertasnya bakal berubah, maksudnya indikatornya bakal berubah warna gitu, dari tidak berwarna jadi merah muda karena awalnya dia asam di bawah 8,3, abis dikasih basa dia malah naik pH-nya karena dia jadi basa gitu. Jadi ya indikator tuh harus dipilih berdasarkan titik pH dari titik ekuivalennya atau titik pas udah dikasih titrasi gitu. Itu guys, contoh lagi kayak misalnya asam kuat sama basa lemah, kan kemungkinan besar dia bakal jadi asam ya larutannya karena dikenain asam kuat gitu basanya. Jadi kita pakai indikator yang trayek pH-nya itu lebih ke ngarah ke asam, jadi di bawah 7 gitu. Gitu guys cara milihnya.
Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Diskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan akurasi dan presisi selama eksperimen titrasi. Menurut aku langkah-langkah yang bisa diambil itu kita pastiin alatnya itu nggak terkontaminasi atau semacamnya. Misalnya kayak kita mau campur nih kayak asam lemah mau dijadiin basa tapi bekas ininya beakernya itu udah bekas bekas basa kuat gitu misalnya, kan jadinya pas ditaruh indikator dia langsung berubah warna karena bisa jadi udah terkontaminasi si asamnya kedominasi sama si basa kuat. Jadi tuh bisa kayak analisis jadi nggak benar gitu. Kita bisa pertama tuh itu dulu perhatiin kebersihan pipet, kebersihan beaker. Habis itu kita juga harus kalibrasiin alatnya. Sama ini sih, kita harus ngamatin banget kualitatifnya, kayak dia berubah warnanya tuh kayak gimana. Misalkan di lakmus gitu biasanya ada perubahan warna tuh ada kayak cocok-cocokannya gitu kan, warna ini pH-nya berapa. Nah, itu kita juga harus lebih teliti gitu dari ngelihat pengamatan warnanya dan segala macamnya itu sih menurut aku. Dari kebersihan alat sama observasinya harus teliti. Oke, lanjut lagi ke titrasi nomor 4. Pertanyaan adalah jelaskan bagaimana kurva titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan tidak diketahui. Caranya gimana buat nentuin konsentrasi yang nggak diketahuin? Sebenarnya kita tinggal lihat di titik ekuivalennya itu guys. Jadi biasanya itu udah ada volumenya gitu kan di titik ekuivalennya. Itu kita bisa balik lagi pakai rumus persamaan yang konsentrasi kali volume kali ion apa sih itu koefisien sama dengan itu tapi larutan 2. Kita bisa dapetin konsentrasinya. Misalnya tuh kita udah tahu nih V1 M1 berapa, V2 udah tahu berapa, tinggal M2 nya berapa, itu bisa dicari pakai rumus itu. Sama kalau misalnya nggak diketahuin, biasanya dari pH nya itu sendiri kita bisa cari pakai yang ini yang tau masih kayak rumus yang MBS itu, mula-mula bereaksi sama sisa. Nah biasanya tuh kalau titrasi itu bakal ada sisa molnya gitu. Nah dari pH-nya itu kita bisa hitung buat cari kayak mol sisanya tuh berapa, dan kita bisa cari juga nanti di akhir kayak volumenya berapa atau konsentrasinya berapa gitu. Biasanya bisa langsung cari konsentrasi sih dari pH-nya itu. Jadi gitu. Oke, lanjut kita ke identifikasi kesalahan umum yang terjadi selama titrasi dan sarankan metode untuk menghindari kesalahan tersebut. Nah, itu biasanya tuh bakal agak nyambung sih ke yang nomor 3. Karena itu juga termasuk ke dalam keakuratan gitu kan. Nah, nomor 5 itu dia kesalahan yang terjadi itu biasanya ini nih. Kalau misalnya mau nuang titrannya itu kayak kecepatan gitu, kadang bisa terlalu banyak gitu naruhnya kan. Jadinya tuh malah over banget gitu loh. Dan jadinya nggak dapet titik keseimbangannya, tapi malah justru lebih. Dan ya itu salah sih. Itu cara ngehindarinnya, kita bisa pelan-pelan aja netesinnya. Tau gak sih kan ada kayak kerannya gitu ya, kayak dikit-dikit aja tetes gitu. Habis itu pembacaan buatnya kurang tepat. Pokoknya kalau mau baca itu lebih ke kita harus sejajar matanya sama ininya, kayak bacaan angka-angkanya. Habis itu jangan lupa sama ini juga, kayak yang aku bilang tadi di nomor 3, alat-alatnya tuh harus bersih. Sebelum dipakai tuh harus dicuci dulu, dibersihin dulu, biar pengukuran itu nggak salah dan nggak terkontaminasi gitu larutannya. Sebelum dititrasi udah malah berubah warnanya, itu kan salah. Sama ini juga indikator yang dipilih harus benar, karena kalau misalnya salah ya bisa aja indikator itu nggak berubah warna. Jadi kayak kita nggak bisa lihat secara kualitatif itu larutannya udah berubah pH-nya atau belum, karena sebenarnya ya trayek pH-nya itu nggak sesuai sama apa ekuivalen yang didapat dari titrasi larutan tersebut. Jadinya kayak ya gimana, misalnya nih kita kayak pakai trayek pH-nya si bromtimol biru, jangan deh, trayek pH si metil jingga, ternyata kita malah nyampurin asam lemah ke basa kuat, jadinya ya nggak masuk dong trayek pH-nya, pasti bakal kuning terus karena cuman batasnya di 6,2 kayak gitu. Paling gitu sih, jadi lebih ke teliti bersihin dan ya kurang lebih kayak gitu.